Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Mohon maaf kepada audien setia Safwan Tawakal yang dimanapun tempatnya. Mungkin udah beberapa minggu ini saya kontennya jarang ya, tapi hari ini kita akan tetap kembali seperti awal ya. Tema yang saya bawakan kepada teman-teman semua adalah masalah yang tiada hentinya pada kita. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema masalah yang selalu atau yang tiada hentinya pada kita itu karena memang setiap makhluk hidup masih dalam keadaan hidup bernapas diberikannya akan tetap selalu yang namanya masalah. Namun kita akan mampu untuk bertahan hidup itu apabila kita bisa menyatukan diri kita dengan masalah itu tersebut. Namun jika kita tidak kuat untuk membendung suatu masalah itu, maka itulah yang akan menjadi beban dalam pikiran kita. Bagaimana kita akan menyikapi permasalahan itu? Mari masalah itu kita ajak untuk bersahabat, berkolaborasi dalam menjalankan suatu kehidupan. Apalagi sekarang itu ya, zamannya tahun 2025 ini banyak kejadian-kejadian yang berdampak kepada kita sebagai manusia, yang terutama adalah ekonomi. Ekonomi ini sangat menerjang ya, kemunduran untuk memajukan masa depan hidup kita menjadi lebih baik ya. Banyak keluarga yang pecah belah, bahkan orang yang tidak memiliki keluarga sama sekali pun dapat pecah karena ekonominya. Nah, itu teman-teman yang selalu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Saya memberikan kemudahan kepada teman-teman ya. Teman-teman ikuti tips ini, saya rasa dengan tips yang saya berikan kepada teman-teman itu akan mampu untuk mengolahnya dalam pemikirannya untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah pertama adalah ekonomi tadi ya. Nah, ekonomi ini selalu saja menjadi pertentangan. Sebenarnya yang membuat diri kita itu menjadi berpikir tentang ekonomi itu adalah karena pemikiran kita itu hanya tidak mampu untuk menangani resiko seperti itu teman-teman. Pikirkan saja burung teman-teman ya. Burung itu tidak pernah disediakan untuk makan dan minum di tempatnya, tetapi burung itu akan terbang di pagi harinya, kemudian sorenya akan pulang untuk membawakan kepada anak-anaknya bila sudah mampu untuk terbang lebih jauh. Nah, ibaratnya seperti itu manusia teman-teman. Jadi kita itu teman-teman, kalau kita hanya berdiam diri saja di tempat, kita tidak pergi mencarinya, maka rezeki itu pun juga akan sulit untuk kita dapatkan. Yang kedua teman-teman, harus mengutamakan kesabaran. Karena tanpa kesabaran untuk kita ingin mencapai apa yang menjadi tujuan kita itu sulit sekali untuk tercapai teman-teman. Saya contohkan teman-teman, ketika teman-teman lagi naik ke atas gunung ya, teman-teman itu karena memiliki ambisi yang besar, dalam jangka beberapa waktu sudah mau harus nyampe ke atas gunung itu, sehingga teman-teman tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi ketika teman-teman sudah sampai di tengah-tengahnya itu. Tidak pernah memikirkan dampak bahayanya, tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kesabaran yang kuat teman-teman, pertama pasti kita akan mencari dulu untuk menaiki puncak ke atasnya itu. Kira-kira kita harus menggunakan strategi kita seperti apa sehingga kita dapat mencapai ke atasnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua teman-teman, tadi ekonomi sudah ya.
kedua kesabaran, kesabaran, ketiga ya teman-teman. Ketiga itu adalah sungguh-sungguh, teman-teman. Jangan kita itu terlalu karena kesabaran kita menunjukkan rasa sabar kita, tapi kita tidak mau untuk berbuat. Itu namanya kita tidak sedang melakukan apa-apa. Sabar harus juga melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jika kita melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, maka akan bisa dikatakan suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa kita dapatkan. Oleh karenanya melakukan sesuatu itu harus dengan cara yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Mungkin teman-teman pernah mendengar dalam ilmu tajwid ya. Ini dalam ilmu tajwid itu Ustaz. Ipak hakiki ya. Dalam ilmu tajwid itu pernah mungkin teman-teman mendengar ya, ipak hakiki namanya dalam tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran ya, bacaan itu akan terasa samar-samar, akan terasa saru-saru. Begitu juga dengan tujuan kita. Sungguh-sungguh untuk ingin mencapai sesuatu itu harus kita tidak bisa menguji diri dengan hanya kesabaran saja. Maka itu harus dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat ya, itu fokus pada tujuan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu lebih besar, tetapi kita tidak memiliki kefokusan untuk menempuhnya. Terkadang kita bermimpi untuk membawa pasir misalnya di atas gunung, tetapi kita tidak fokus untuk mengambilnya ke sana. Yang ada adalah kita jatuh sendiri. Makanya itu yang diperlukan adalah kefokusan untuk kita semua. Sama halnya ketika teman-teman mencari uang, teman-teman mencari uang di sana sini, tapi bukan uang yang didapatkan, malah yang didapatkan adalah seorang wanita, malah teman dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik. Itulah sebabnya kita harus benar-benar fokus pada tujuan kita. Kalau kita tidak fokus pada tujuannya kita, maka saya kembali lagi mengatakan kepada teman-teman bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin sama sekali untuk bisa didapatkan. Makanya itulah yang sangat diperlukan adalah kefokusan untuk kita. Sama halnya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika kalian tidak fokus kepada 1 tambah 1, maka kalian itu bisa saja menjawabnya bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2. Teman-teman serasa paham dan mengetahui apa yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dari saya, Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.